Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Puji syukur kepada Bapa di surga. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan online. Mari sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul kembali di ruang virtual ini untuk mendengarkan firman-Mu. Anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik, dan hati kami disiapkan, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Wahyu pasal 9 ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berpikir atau berucap bahwa tidak apa sekali-sekali berbuat dosa, atau tidak apa-apa, Tuhan tahu kok, cuma sekali-sekali, kapan lagi? Hal pemikiran seperti ini dialami banyak orang. Memang seringkali dosa itu dikemas dengan sebuah kesenangan atau kenikmatan yang rasanya berat untuk dilewatkan. Betapa beratnya putus dari dosa. Sulitnya benar-benar lepas dari sesuatu yang sudah terasa nikmat sekian lama. Jika sekarang ada banyak orang yang terlena dalam dosa dan sulit untuk putus dari dosa, sebenarnya itu bukan hal-hal baru, karena hal yang sama sudah terjadi sejak dahulu kala. Begitu berbahayanya bermain-main dengan dosa, sehingga dalam kitab Wahyu yang berisi nubuatan tentang akhir zaman pun pola pikir atau sikap manusia masih sama saja. Dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 20 hingga 21 dalam bacaan kita hari ini, kita dapat membaca bahwa setelah sangkakala ke-6 ditiup dan penghukuman berlanjut, masih saja ada manusia yang belum kapok dan tidak kunjung berhenti dari perbuatan-perbuatan dosanya. Selengkapnya firman Tuhan berkata, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-hala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa hingga di saat-saat terakhir dunia ini pun, masih saja ada orang yang tidak jerah dan tidak bisa sadar, meski malapetaka sudah hadir tepat di depan mereka. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, fakta berbicara. Dalam hidup kita hari ini, ada begitu banyak orang yang mengambil keputusan sama seperti mereka. Meski berbagai hukuman berat sudah nyata di depan mereka, dan sudah banyak pula yang berakhir dengan sia-sia dalam penjara. Meski berbagai bencana seharusnya membuka mata mereka, masih saja ada banyak orang yang tega melakukan kejahatan, kecurangan, mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, korupsi, dan sebagainya.
Mereka melakukan dengan sadar. Mereka melakukan tanpa peduli orang lain menderita atau melarat. Begitu pula dengan dosa-dosa lainnya seperti pornografi, memasukkan benda-benda asing yang berbahaya ke dalam tubuh, hingga mengakhiri nyawa orang lain tanpa ragu. Betapa keras sudah hati mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak lagi bisa membuat mereka bertobat. Mereka tidak lagi mendengar hati nurani mereka, atau mungkin hati nuraninya pun sudah berhenti berbicara. Bisa dibayangkan apa jadinya orang-orang seperti itu kelak. Di dunia mereka bisa berkelit, tapi di tahta penghakiman Allah tidak satu pun yang luput dari setiap kejahatan atau penyimpangan yang dilakukannya. Saudara-saudaraku, sikap tidak peduli berbuat jahat demi keuntungan diri sendiri ini sudah diingatkan sejak dahulu di dalam Alkitab. Seperti tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 13 yang menyatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang yang terbiasa berbuat jahat akan membuat dirinya semakin dingin dan tidak lagi mendengar teguran Tuhan. Tuhan Yesus sejak jauh hari sudah mengingatkan akan hal itu. Sebagaimana tertulis dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Besar resikonya apabila kita terus membiarkan dosa terus menumpuk hingga membuat kita tidak lagi peka terhadap teguran Tuhan. Membiasakan diri untuk terus melakukan dosa pada suatu saat membuat hati kita menjadi dingin, mengeras membatu, dan ketika itulah kita tidak lagi memiliki kontrol atas diri kita. Kita tidak lagi bisa membedakan yang salah dan benar, baik dan buruk. Dan ketika itu terjadi, maka dosa pun memiliki kuasa penuh atas hidup kita. Ini jelas hal yang sangat serius. Hati tidak lagi peka. Bahkan kuasa Kristus pun tidak lagi menjadi bisa membuka mata orang-orang seperti ini. Namun dalam Yohanes pasal 30 ayat 36 berkata, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi saudara-saudara, berhati-hatilah, karena firman Tuhan dengan tegas berkata, siapa bersetegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal pasal 29 ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku, bersyukurlah jika kita masih punya kepekaan untuk menyadari jalan-jalan yang salah. Langkah selanjutnya adalah memastikan agar kita jangan terus keraskan hati. Jangan terus menunda. Ambillah keputusan sekarang juga untuk bertobat, mumpung kesempatan masih ada. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 3 ayat 7-8. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Demikian juga dalam perantaraan Nabi Yeremia, Tuhan juga bersabda dalam Yeremia pasal 25 ayat ke-5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ambil keputusan untuk putus total dari dosa dan jangan beri toleransi lagi sekecil apapun. Konsekuensinya bukan main-main. Bagi yang bertobat akan diberikan hak sebagai ahli waris Tuhan. Namun yang terus menolak akan dibuang selama-lamanya dari tanah yang diberikan Tuhan. Sesungguhnya ini merupakan hal serius. Karena apa yang dikatakan Tuhan bukan hanya sekedar berbicara mengenai hilangnya berkat akibat dosa.
tapi juga berbicara mengenai hilangnya keselamatan dan kasih karunia Tuhan bagi kita. Kedatangan Yesus ke dunia adalah karena dosa kita. Tuhan merasa perlu untuk menganugerahkan apa yang sesungguhnya tidak layak kita terima, yaitu keselamatan. Tuhan Yesus sudah membereskan itu semua. Bersyukurlah untuk itu. Jangan sampai penebusan Kristus menjadi sia-sia, karena kita terus-menerus membiarkan dosa berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa berjalan bersama Kristus dan menerima janji-janjinya jika pada saat yang sama masih terus hidup di dalam dosa. Marilah terus lekatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar Tuhan dalam penebusannya bagi kita tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, jika kami membiarkan dosa dan kesalahan-kesalahan terus kami lakukan. Kami mau hari ini untuk turut dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami melekatkan hati dan pikiran kepada Tuhan, maka kami tidak akan sia-sia dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai terus channel YouTube Kebenaran Iman ini ya Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dan kasih karunia Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.